Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 113 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 59 cm. Dengan desain seperti mobil Honda CR-V PMB M7788. Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari 1,5 jutaan sampai 2,8 jutaan. Ada 3 pilihan warna, putih, merah, dan abu. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai 2 buah aki 6 volt 4,5 ampere hour dengan beban maksimum 25 kg sesuai dengan buku petunjuknya. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah nyalakan mobil aki terlebih dahulu, tekan dan tahan tombol frekuensi yang ada di tengah remote dan LED pada remote akan berkedip. Lepaskan tombol frekuensi ketika lampu LED pada remote menyala tidak berkedip. Ketika tombol frekuensi dilepas, lampu LED pada remote akan mati dan akan berkedip sekali, yang menandakan kalau berhasil terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, sneleng, tombol ayun, indikator baterai aki dalam bar, tombol pengaturan musik, dan soket USB. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 12 volt 1000 mAh dengan durasi pengecasan 6 jam sesuai dengan buku petunjuknya. Di setir terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Setelah sekian lama PMB mengeluarkan mobil aki 6 volt, akhirnya sekarang PMB kembali menghadirkan mobil aki 12 volt barunya. Dilihat dari detail dan desain yang sangat mirip dengan mobil aslinya, serta logo emblem Honda CR-V yang tersemat, kita bisa tahu kalau mobil aki ini berlisensi. Selama ini, setiap kali PMB mengeluarkan mobil aki berlisensi, selalu memiliki harga yang miring kalau dibandingkan dengan mobil aki berlisensi di merek lain. Begitu juga di seri M7788 ini. Penggunaan akinya yang sudah 12 volt dan sudah berlisensi Honda di harga yang ekonomis menjadi nilai tambah dari mobil aki ini. Mungkin buat sebagian orang akan merasa penggunaan 2 buah aki 6 volt 4,5 ampere yang dipasang di seri ini kurang mantap. Tapi kalian jadi punya opsi untuk mengganti ke kapasitas yang lebih besar seperti 1 buah aki 12 volt 7 ampere hour misalnya. Mengingat memang masih ada ruang yang cukup untuk aki sebesar ini. Permainan lampu yang tidak terlalu ramai warnanya menambah kesan mewah dan elegan. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang belum menggunakan full karet, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti kejut, dan shock breaker di keempat rodanya, di mana di kedua roda belakang terasa empuknya pas untuk beban maksimal di 25 kg dan tidak terlalu dalam. Sedangkan di kedua roda depan, pendek dan terasa seperti tidak ada shock breakernya. Jadi bisa disimpulkan, kalau mobil aki ini memang didesain untuk berjalan di permukaan yang rata seperti lantai. Pada saat gue coba belokin setir secara manual, terasa gearbox setirnya nyangkut. Meskipun terasa nyangkut, tapi setir masih terasa ringan untuk dibelokkan dan nggak mengurangi kenyamanan berkendaranya. Dilihat dari ruang geraknya, beban maksimum di 25 kg dan posisi setir yang ada di tengah, kita bisa tahu kalau mobil aki seri M7788 ini memang didesain untuk kapasitas satu anak. Jok tidak bisa diatur tingkat maju mundurnya, sehingga tidak bisa disesuaikan dengan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanannya. Tidak bisanya mengatur tingkat kecepatan hanya dengan tombol di dashboard, tidak adanya tombol manual remote control, dan belum adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Tidak adanya case pada mobil aki membuat kalian harus memarkir mobil aki ukuran sedang ini di dekat colokan listrik untuk dicas. Gue sarankan menggunakan roll kabel untuk memudahkan dalam pengecasannya. Gue mau bahas ada satu hal yang cukup mengganggu ketika review mobil aki ini. Ketika pedal gas injak ditekan, seharusnya mobil langsung mulai berjalan.
Tapi di mobil aki seri M7788 ini tidak secepat itu responnya. Bisa dibilang kurang lebih 1 detik kemudian, mobil baru mulai merespon dan berjalan. Dan waktu pedal gas dilepas, seharusnya akselerasi dari mobil segera berhenti. Tapi mobil aki ini juga masih terus berjalan. Kurang lebih 1 detik kemudian akselerasi baru berhenti. Begitu juga waktu gua coba menjalankan mobil aki ini dengan remote. Terkadang respon terlambat dan terkadang bahkan tidak berjalan. Dan gue udah coba di 2 mobil aki dan kejadiannya sama. Ini dari pengalaman pribadi gue sendiri sih. Mungkin buat kalian yang sudah pakai dan cobain, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Barangkali kebetulan mobil aki yang gue coba aja yang bermasalah. Jadi gue akan menyarankan kalian membeli mobil aki ini kalau yang kalian cari adalah mobil aki berlisensi dengan kapasitas 1 anak dengan fitur yang cukup lengkap untuk mobil aki di range harga ini. Dan untuk dimainkan di permukaan yang rata seperti lantai atau area indoor. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.